Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Melihat situasinya, Magic Mountain Ghost tahu bahwa Chen Ping tidak dapat pergi, dan hanya bisa merenungkan seluruh tubuh. Dua orang diam-diam menunggu Thunderbolt ketiga. Luo Shouhai juga khawatir saat ini, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Chen Ping, Lobe dan Penatua Chu sedang menunggu Chen Ping muncul dari Dewa para Dewa. Mereka tidak tahu kapan Dewa dan Demon Battlefield akan ditutup, jadi mereka tidak meninggalkan Suanyin Zong terlalu jauh, dan terus menunggu Chen Ping pergi. Penatua Chu, lihat penglihatan di langit di kejauhan, apakah ada kepala iblis besar? Aku bisa merasakan napas yang mengerikan pada jarak seperti itu. Melihat tumpukan awan hitam di langit tidak jauh, saya bertanya kepada Penatua Chu. Nak, ini adalah awan perampokan ajaib. Itu harus menjadi terobosan, tetapi bisa menarik awan perampokan ajaib. Tampaknya nasib ajaib ini panjangnya pendek. Penatua Chu meliriknya dan berkata dengan ringan. Pergi, ayo pergi dan lihat. Setelah mendengarkan kiri, saya tertarik. Nak, kita masih belum menutup tempat-tempat budidaya ajaib ini. Lagi pula, perbaikan sihir ini tidak seperti aliansi ajaib. Penatua Chu dengan tergesa-gesa diyakinkan. Paman Chu, apa yang kamu takuti? Kali ini kita memiliki begitu banyak orang untuk menyegel aliansi ajaib, dan kita masih perlu takut dengan sihir itu. Jika perbaikan sihir itu berani tidak menghormati kita, mereka akan menangkapnya secara langsung. Wajah kiri Hen tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang telah datang ke kemudi Demon League, yang juga membuat Lao Sai banyak percaya diri. Jika ada begitu banyak orang sejak awal, saya tidak akan bisa menelan kiri. Saya pergi dari Suanyin Zong dan gagal memasuki Dewa dan Demon Battlefield. Ketika Penatua Chu melihat desakan putar kiri, kita hanya bisa mengatakan, Nak, kita hanya bisa menonton dari kejauhan, perampokan ajaib sangat kuat. Aku tahu, daftar mengangguk, tepat ketika mereka berjalan pergi dan berjalan menuju arah awan perampokan ajaib, Penatua Fei bergegas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Biarkan Anda menemukan seseorang yang tidak memiliki istana jiwa, Anda tidak dapat menemukannya, sekarang lagi. Berlari ke sana kemari, tidak ada bayangan yang terlihat. Petik 2. Zuo Xuan melihat Penatua Fei dan mengutuk dengan keras. Zuo Xuan sama sekali meremehkan para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka semua ditangkap dan kemudian bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Tuan, saya baru saja melihat sekeliling. Penatua Fei menundukkan kepalanya, tapi dia sudah memarahi Zuo Xuan 10.000 kali di dalam hatinya. Penatua Fei, dapatkah Anda melihat dari kejauhan bahwa ada awan bencana iblis yang jarang terlihat dalam 100 tahun di antara para penggarap iblis Anda? Penatua Chu bertanya kepada Penatua Fei. Penatua Fei bahkan tidak melihatnya, mengangguk dan berkata, iya, seharusnya ada seorang kultivator iblis yang mencoba menerobos, tetapi tidak mungkin untuk menerobos. Ini akan menjadi kesengsaraan guntur ketiga segera. Awan kesengsaraan iblis ini bisa menahan 3 kesengsaraan guntur. Jumlahnya sangat sedikit. Pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya langsung terguncang mundur ratusan meter setelah kesengsaraan guntur ketiga. Jika kamu tidak dapat menahan 3 kesengsaraan guntur, ayo cepat pergi, jika tidak kita akan terlambat dan tidak dapat melihat apapun. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia dengan cepat mempercepat langkahnya. Yang lain hanya bisa mengikuti dari belakang. Tepat ketika Zuo Xuan dan yang lainnya hendak tiba, tiba-tiba badai petir ketiga melanda. Aura menakutkan naik ke langit, dan kemudian menyebar ke sekeliling. Meskipun Zuo Xuan dan yang lainnya terpisah ratusan mil, mereka masih merasakan angin kencang bertiup melewati mereka. Sudah berakhir, ini masih satu langkah terlambat. Sepertinya orang yang mengatasi kesengsaraan pasti sudah mati.
Zuo Xuan berkata sedikit kecewa. Tuan, awan bencana jahat belum hilang, jadi orang ini belum mati. Penatua Chu melirik ke langit dan berkata. Zuo Xuan langsung menjadi energi dan berlari lebih cepat. Mereka berada jauh, dan mereka semua tersapu kembali setelahnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemboman itu bagi Chen Ping dan iblis San Gui Lao di tengah. Tuan, Tuan, Huo Feng berteriak keras kepada Chen Ping. Bencana petir tadi benar-benar mengerikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Chen Ping. Huo Feng, jangan terlalu bersemangat. Chen Ping seharusnya baik-baik saja. Fakta bahwa awan bencana iblis masih ada membuktikan bahwa dia masih hidup. Bai Qian menghibur Huo Feng. Tetapi pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya semuanya tampak serius. Karena mereka tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang ketiga, bahkan jika Chen Ping dan yang lainnya tidak mati, akan sulit untuk menahan kesengsaraan guntur berikutnya. Hantu tua, hantu tua. Setelah 3 kesengsaraan guntur, Chen Ping menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Adapun hantu gunung iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, matanya tertutup rapat, dan wajahnya lebih jelek dari orang mati. Di bawah teriakan Chen Ping, hantu gunung iblis tua perlahan membuka matanya, dan kemudian berkata dengan suara lemah, Tuan Chen, Anda harus segera pergi, tidak mungkin kami bisa membawanya turun. Ya, saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu menahan awan bencana jahat ini. Chen Ping memandangi awan bencana iblis di udara dan hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Gui Lao, aku juga tidak bisa pergi, tapi sampai saat terakhir, kuharap Gui Lao tidak menyerah. Bahkan jika dia meninggal, dia akan tetap memiliki aku bersamanya. Gui Lao, kamu harus bersemangat. Kita bisa mati tersambar petir, tapi kita tidak boleh takut sampai mati. Mendengar ini, Gunung Iblis Gui Lao duduk dengan susah payah dan menyeringai, Tuan Chen benar, kamu tidak boleh terintimidasi sampai saat-saat terakhir. Ada kehidupan lagi di mata hantu gunung iblis tua meskipun aura di tubuhnya dan Chen Ping sangat lemah, tak satu pun dari mereka menyerah. Kedua orang itu menunggu dengan tenang pemboman kesengsaraan guntur keempat, tanpa rasa takut sedikit pun di wajah mereka. Tepat di depan, ayo cepat. Zuo Xuan melihat ke arah awan kesengsaraan iblis yang semakin mendekat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi saat Zuo Xuan dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Luo Shouhai melihat seseorang datang. Gawat, ada yang datang. Luo Shouhai mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa masa mengatasi kesengsaraan adalah masa yang paling rentan. Jika orang-orang ini ada di sini untuk menghadapi Chen Ping, mereka akan mendapat masalah. Begitu mereka mendengar seseorang mendekat, Huo Feng dan Bai Qian menjadi waspada. Segera, Zuo Xuan tiba bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat Huo Feng dan yang lainnya, dia juga tercengang. Zuo Xuan mengenal Huo Feng, dan dia tahu bahwa Huo Feng bersama Chen Ping. Hanya saja di antara orang-orang ini, tidak ada bayangan Chen Ping. Ketika Luo Shouhai melihat rotasi kiri, wajahnya menjadi lebih sulit untuk dilihat. Luo Shouhai tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Liga Iblis, dan mereka masih mencari Chen Ping di mana-mana. Teman-teman terkasih, seorang teman saya sedang melintasi perampokan. Saya tidak tahu apa yang ada teman-teman tahu di sini. Luo Shori berpura-pura tidak mengenal Lao Shao dan yang lainnya, melangkah maju dan bertanya. Saya tidak melihat Luo Shouhai ketika saya melihatnya, tetapi menatap Feng Api, dan pada saat yang sama, dia terus memandangi Bai Qian dan Luo Xi. Pria ini, ketika Anda melihat seorang wanita, matamu lurus. Apakah temanmu menyeberangi perampokan? Apakah temanmu bernama Chen Ping? Penatua Chu meminta dengan dingin ke Luo Shouhai. Baik Huo Feng dan Ji Yun ada di sana. Penatua Chu tahu bahwa keduanya telah mengikuti Chen Ping. Sekarang Chen Ping juga pasti akan dekat ini. Dao You, aku tidak tahu siapa yang kamu bicarakan tentang Chen Ping, aku tidak tahu. Luo Shouhai masih berpura-pura menjadi
Sekarang Chen Ping dan Magic Mountain Ghost Lao adalah waktu yang paling kritis. Jika ada yang bertengkar, break, itu sangat berbahaya. Jangan bercinta, maka Chen Ping pasti ada di dekatnya, kamu pasti bersama Chen Ping bersama. Paman Chu, pergi dan lihat apakah Chen Ping melintasi perampokan. Jika itu dia hanya mengemasnya. Leadf berkata kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengangguk, dan kemudian langsung ke arsitektur tidak jauh. Berani, ketika Luo Shouhai melihat ini, itu keluar dari pedang. Tubuh Penatua Chu bersinar, dan cahaya pedang menghantam tanah, memotong jurang yang dalam di tanah. Wajah Penatua Chu muram sepertinya Chen Ping pasti ada di gedung itu. Luo Shouhai terbang, mengarahkan pedangnya ke arah Penatua Chu dan berkata, selama saya di sini, Anda bahkan tidak dapat berpikir untuk menyentuh Tuan Chen. Kalian dari aliansi penyegel iblis, Gunung Tianmo bukanlah tempat untuk Anda menjadi liar. Penatua Chu tersenyum dingin, Anda akhirnya mengakuinya, tetapi dengan sedikit kemampuan Anda, dapatkah Anda menghentikan saya? Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia meraih langit dan sebuah alum muncul di tangannya, dan kemudian tiba-tiba. Setelah merebutnya, langit dipenuhi dengan cahaya, dan aura turbulen membanjiri Luo Shouhai. Wajah Luo Shouhai serius, pedangnya bersinar terang, dan dia terus menebas. Namun, Luo Shouhai mundur dengan mantap dan langsung ditekan oleh Elder Chu. Tampaknya kekuatan Luo Shouhai lebih buruk daripada Elder Chu. Ayah, menguasai. Melihat Luo Shouhai bukan tandingan Penatua Chu, Luo Si dan Jin Dong sama-sama sedikit cemas. Bai Qian melambaikan cambuk panjang di tangannya dan melompat. Bai Qian, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, masih mampu bergabung dalam pertempuran. Keluarga Bai Qian juga membuat Luo Shouhai merasa tekanannya berkurang. Persetan denganku. Zuo Xuan mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, dan banyak orang dari Demon Ceiling Alliance menyerbu ke depan. Ketika Huo Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju. Ketika Penatua Fei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat ini, dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Kamu sangat mampu, tapi kamu masih ingin menghentikanku. Seluruh tubuh Penatua Chu dipenuhi aura, dan dia memblokir serangan Luo Shouhai dan Bai Qian. Segera setelah itu, Alu Qingtian jatuh, seperti meteorit yang jatuh, menghantam Luo Shouhai. Melihat ini, Bai Qian ingin membantu, tetapi dihentikan oleh seseorang dari Demon Ceiling Alliance. Luo Shouhai mengerutkan kening dan mengayunkan pedangnya untuk melawan, Alu mengenai pedang dan mengeluarkan suara mendengung. Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan besar memasuki tubuh Luo Shouhai melalui pedang panjang itu. Nafas Luo Shouhai berputar dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Penatua Chu mendengus dingin dan menuju ke gedung tidak jauh dari sana. Dia ingin memanfaatkan badai petir untuk melihat apakah Chen Ping ada di dalam. Melihat ini, Luo Shouhai berteriak keras, cahaya pedang membubung ke langit lagi. Luo Shouhai tahu itu dia tidak bisa mengalahkan Penatua Chu, tetapi dia tidak akan pernah melihat Chen Ping melakukan apapun. Bahaya, Chen Ping menyelamatkan putrinya 2 kali, Luo Shouhai akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikan Penatua Chu. Dan pada saat ini, kesengsaraan guntur keempat terjadi. Saat bencana guntur melanda, semua orang yang bertarung dirobohkan oleh kekuatan yang sangat besar. Akibat dari kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat, Anda dapat membayangkan apa yang akan diderita Chen Ping dan yang lainnya di bawah kesengsaraan guntur. Chen Ping dan Demon Mountain Ghost Lao merasakan kesengsaraan guntur keempat runtuh, tapi kali ini tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan nafas yang meledak-ledak. Karena mereka tahu bahwa dengan aura mereka yang lemah, mereka tidak dapat menghentikan kesengsaraan guntur sama sekali. Aura yang luar biasa seperti Gunung Tai langsung menekan Chen Ping dan Demon Mountain Ghost Lao hingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun kesengsaraan guntur belum tiba, kekuatan kesengsaraan guntur telah tiba.
Chen Ping dan Demon Mountain Ghost Lao sama-sama memejamkan mata dan menunggu dengan tenang bencana petir ini. Namun saat kesengsaraan guntur hendak menimpa Chen Ping dan Iblis San Gui Lao, semburan cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari Chen Ping terpancar darinya. Lalu saya melihat seberkas cahaya keemasan, langsung menuju kesengsaraan guntur. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat monster yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan mereka, dengan mulut besar terbuka. Dengan mulutnya, dia langsung menelan bencana petir ke dalam perutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang, kecuali Wo Feng dan Bai Qian, tidak ada yang tahu monster macam apa ini.